Cek cek. Halo teman-teman semua. Em, Pada kesempatan kali ini aku bakal ngerjain soal pemrograman database latihan praktikum pertemuan 4. Sebelumnya sebenarnya aku udah ngerjain soal ini udah sampai selesai, tapi aku pengen ngulang aja biar makin paham dan mungkin aku bisa kasih sedikit penjelasan juga. Ya gitu aja sih, kayak semacam tutorial, tapi akunya juga sambil belajar gitu. Mungkin kalau ada istilah-istilah yang mungkin aku kurang paham, mungkin aku bakal cari di internet. Oke, langsung aja. Jadi soalnya itu eh, apa ya, ini simpel sih sebenarnya. Itu dimulai dari bikin tabel, terus masukin data, habis itu eh, tambah kolom, terus manipulasi data. Ini udah masuk DML ya, data manipulation language. Di sebelumnya, pertemuan sebelumnya itu baru masuk DDL, data definition language. Data definition language it, isinya tuh apa aja ya? Kalau nggak salah create itu ya, kayak create tuh drop. Kalau di sini tuh masuknya delete, kalau nggak salah ya delete update gitu. Terus di sini juga ada insert join apa sih namanya, join, inner join. Terus udah gitu aja sih, simple sebenarnya. Oke, mungkin langsung aja. Di sini soal pertama. Oh iya, kita coba pakai ini ya. Saya aktifin MySQL nya dulu, lalu uh, coba pakai Gitbase. Kemarin saya pakai Gitbase itu nggak bisa ya, kenapa? Saya kurang paham ya. Apa emang nggak bisa ya MySQL pakai Gitbase ya? Oke, ini saya di mode di mana ya? Asal. Oke, coba MySQL. Error. MySQL error juga. Cannot connect to MySQL server. Oh, mati coy. MySQL. Access denied for user as localhost. Using password. What? Apa ya? Wah, kenapa nih? Apakah memang tidak bisa? Sudah, sepertinya memang tidak bisa. Jadi pakai command prompt biasa aja. Kalau pakai MySQL input. Oke, kita masuk ke MariaDB. Sekarang kita show databases. Oke, ini databases saya. Kita coba bikin database baru. Create table ya. Create table. Create database. Nama database-nya praktikum 4 untuk YouTube gitu ya. Bisa nggak? Oke. Kita use dulu praktikum 4 YTB. Kita udah masuk ke database nya. Sekarang kita bisa melakukan
Pertama kan kita disuruh bikin tabel ya, 3 tabel ya kan. Kita bikin tabel. Ini tabel pertama, tabel kedua, tabel ketiga. Ya udah kita langsung aja bikin tabelnya. Gimana ya nanti? Gini apa sih? Boleh dah. Coba kita bikin tabel, bisa pakai caps lock biar lebih jelas. Buku terus kan nama Anda. Aku langsung pakai buku aja. Males karena nanti kepanjangan. Terus apa ini namanya? Ininya ya. Langsung isi sama fieldnya atau kolomnya dan tipe datanya. Pertama ada ID buku, tipe datanya char, panjangnya 5. Yang kedua ada ISBN, varchar 20. Kemudian ada judul buku, varchar judul buku 30. Kemudian ada ID, penerbit. Saya takut salah sih, takut typo. Char 5. Kemudian ada ID pengarang, char 5. Kemudian ada harga buku, makanya float, panjangnya default, ada stok, ada datanya integer. Oke, kita cek dulu. Kemudian ada ini, create table buku ID underscore buku char 5 ISBN varchar 20, judul buku varchar 30. Kemudian ID penerbit char 5, ID pengarang char 5, ID pengarang harga buku float, stok integer. Kita coba enter. Oke, kita deskripsikan atau kita tampilkan detailnya. Namanya buku. Ya, semoga sudah benar. Oke, yang kedua itu kita create. Oke, untuk mempermudah kita pakai ini pekerjaan saya. Saya udah kerjain. Untuk mempermudah kita pakai apa namanya ini, VS Code untuk ngetik ini aja biar gampang. Nanti coba lihat aja. Kita ini juga. Ini disuruhnya apa nih? Create ya. Create table. Nama tabelnya penerbit. Penerbit. Ya udah, takut salah coy. Karena kalau salah males ininya apa? Ngubahnya. Kemudian nama file pertama ID penerbit. Nah, ini udah ada karena saya sebenarnya di sini udah ngerjain. Jadi ya gitulah. Intinya gitu. Ada char 5, kemudian ada nama penerbit tuh, enak kan? Ada varchar, kecuali tipe datanya. Ini aja. Ada varchar, ada alamat, telepon, varchar 15. Nah, ini enak nih, tinggal copy, taruh. Terus kita penerbit. Ya, semoga udah sama. Terus kita coba bikin create table pengarang. Ada pengarang, ID pengarang char 5. Ini ada nama pengarang varchar 30. Kemudian ada jekyll, jenis kelamin ya, jekyll.
9. Oke, tutup, copy paste. Oke, Pengarang. Oke, char 5 39. Oke. Oke, soal pertama udah selesai. Nah, soal kedua ini insert data. Kalau ini saya mau pakai ini aja pekerjaan saya yang sebelumnya, karena ini bakal panjang sekali. Intinya tuh kalau masukin data tinggal pakai insert into aja gitu, lebih simpel. Cuma di sini saya masukin satu-satu karena waktu itu saya belum tahu caranya masukin data secara batch atau apa namanya, multiple values itu. Tadi saya searching dan saya mau coba gitu. Oke, saya coba dulu. Oke, saya copy dulu. Copy di sini. Saya mau hapus. Ini coy. Kita hapus ini coy. Gini. Terus kita ganti pakai koma. Nah, ini. Gini kan? Oke. Sepertinya gini. Kita coba masukin ke tab buku ya. Ya, ini kita ubah dulu. Kita ke tab buku. Copy. Paste. Bentar. Query oke. Coba kita select itu untuk apa, untuk select itu untuk menampilkan data di dalam tabel dari T buku. Select all or from, sorry. Oke, kita coba lihat ya, udah masuk semua datanya, jadi bisa ya kayak gitu ya. Terus ini kan kita juga masukin kalau di sini ya soal ke penerbit dan pengarang, jadi ya udah ini ribet coy. Ini penerbit, kita copy dulu penerbit, santai dulu nggak sih, ini kita ganti pakai koma, terus mundur. Oke, semoga bisa. Oke, bisa. Select all from panel. Oke, udah masuk. Sekarang yang terakhir pengarang. Hapus dulu nggak sih? Terus ganti ini, pakai koma, terus ini. Oke, copy, masuk, select all from pengarang. Oke, udah masuk. Lanjut ke soal selanjutnya. Lakukan penambahan field buku, field pada tabel buku. Field itu kolom ya, dengan kriteria sebagai berikut: nama field, nama kolomnya jenis buku, terus tipe datanya varchar dengan ukuran 20 gitu. Oke, kalau mau nambahin tabel dan mau nambahin kolom dan tabel udah ada, kita pakai alter. Jadi alter tabelnya ada tab buku. Kita mau ngapain? Kita mau add column kalau nggak salah ya. Saya ingat saya sih ini namanya jenis ini pakai ini enggak ya? Saya lupa nih.
saya. Jenis coba dulu nih, baca buku, dapat ditutup, enter. Oke, bisa kita coba lihat. Jadi kan sebelumnya dia nggak ada nih, kalau dilihat sih cuma sampai stok. Jadi setelah stok harusnya ada. Oke, kita lihat dulu nggak sih, itu ada jenis buku. Jadi oke, seperti itu. Jadi ini udah selesai nomor 3, tapi dia datanya masih nol. Nah, di sini setelah mengerjakan soal nomor 5, ini maksudnya soal nomor 3, update file jenis buku. Nah, karena datanya masih nol, kita isikan data isi dengan laskar pemimpi sama dengan fiksi. Jadi gini, terus menggambar anime tuh how to, terus sisanya itu informatika. Jadi gini, misalkan tadi kalau ada laskar pemimpi isinya tuh fiksi, terus kalau ada mahir menggambar anime itu isinya adalah how to gitu. Nah itu gimana, terus sisanya informatika. Nah kalau saya ngerjainnya tuh pakai ini, isi semuanya dulu pakai informatika, baru nanti saya pakai kondisi gitu. Kalau yang laskar bumi fiksi, kalau memang gambar anime itu how to. Nah itu saya nggak tahu cara cepatnya ya. Kalau misalkan ini langsung jadi salah satu, waktu itu pernah cari sih pakai case gitu, tapi kurang paham juga. Jadi saya mau pakai yang saya pahamin aja. Di sini caranya adalah kalau nggak salah update set SQL gitu. Jadi update tabelnya, set column, terus kasih value nya, ada kondisinya. Kalau nggak pakai kondisi gimana? Oke, kita coba dulu ya. Berarti update buku, set jenis, kayaknya nggak usah pakai ini ya, itu informatika. Kita coba lihat. Oke, 8 rows affected. Kita coba lihat. Oke, informatika semua. Nah sekarang kita pakai kondisi yang tadi. Kalau apa ya, kalau laskar pemimpi namanya apa tadi? Kalau laskar pemimpi itu fiksi. Oke, sama ini pakai update set, update buku, set jenis buku tuh, berarti disuruhnya adalah pakai apa tadi, lupa lagi coba. Fiksi, terus kondisinya apa? Kondisinya adalah ketika bukunya adalah laskar pemimpi atau judul buku sama dengan laskar pemimpi. Nah kalau mau dua langsung gimana ya? Oh bisa set. Oh iya, bisa tapi itu beda kolom ya. Oh ya beda kolom. Ya beda kolom. Berarti memang satu-satu ya sepertinya. Saya tidak tahu caranya yang cepat gimana. Oke, ini dulu. Terus ini kita ubah jadi how to. Terus ininya bukunya adalah mahir menggambar anime gitu. Terus kita select. Oke, seperti itu. Udah sih, seperti itu permintaan soalnya. Jawabannya udah tepat, tapi kurang tahu caranya tepat atau tidak. Jadi ya gitu deh. Nomor 5, berdasarkan tabel ini, tabel buku, tampilkan data omset pendapatan didapat dari perkalian harga buku dengan stok dengan field sebagai berikut. Jadi yang ditampilkan itu cuma ada judul buku. Kalau diperhatiin di sini
itu kan ada ID buku, ada apa lagi, ID penerbit. Nah di sini nggak ditampilin. Judul buku, nama pengarang, nama penerbit, sama omset. Oke, di sini banyak hal yang bisa kita lakukan. Pertama, untuk menampilkan field seperti ini saja kita bisa pakai inner join. Kenapa pakai inner join? Atau kenapa kita harus join? Karena di tabel buku itu tidak ada field nama pengarang dan nama penerbit. Lalu kita pakai join untuk menghasilkan nama pengarang dan nama penerbit, karena di tabel buku kita ada yang namanya ID penerbit dan ID pengarang, yang mana ini terhubung ke, maksudnya bisa dihubungkan, ini kan unique values nih, bisa dihubungkan ke tabel pengarang dan tabel penerbit itu. Nah untuk omset pendapatan juga nggak ada. Nah itu kita pakai nanti namanya S gitu. Kita coba dulu. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah select tabel apa saja yang field apa saja yang kita mau tampilkan. Misalkan di sini judul buku, berarti judul buku itu ada di tabel mana? Ada di tabel T buku gitu. Jadi kita select T buku dot judul underscore buku, T buku dot judul underscore buku, koma, apalagi ISBN itu dari ini T buku dot ISBN. Yang ketiga ada nama pengarang. Nah nama pengarang itu diambil dari tabel T pengarang ya. T pengarang dot pengarang nama pengarang ya. Nama underscore pengarang, koma, kemudian penerbit, nama penerbit berarti dari tabel T penerbit dot nama underscore penerbit, kemudian omset pendapatan. Nah omset pendapatan di sini ada informasi bahwa omset pendapatan itu didapat dari perkalian harga buku dengan stok, yang mana itu diambil dari tabel buku. Jadi kita T buku dot harga buku, kita kalikan operasi pengalian dengan stok, T buku dot stok, T buku dot stok S. Kita pakai S. Kenapa pakai S? Karena kita mau bikin field baru dari hasil perkalian ini. Kita namakan omset pendapatan. Oke, kita baru select, kita baru mau menampilkan from T buku. Dari T buku kita mau inner join, kita mau joinkan dengan pertama, kita mau joinkan dengan tabel pengarang. T pengarang on ketika atau mana yang field mana yang sekiranya T pengarang dan T buku itu saling berhubungan. Nah T pengarang kan itu pasti ada di sini nih, kita bisa lihat di T pengarang itu ada ID pengarang, di sini juga ada ID pengarang. Jadi ID ini saling berhubungan, kan nggak ada selain hal itu kan, karena nggak ada jenis kelamin di T buku, nggak ada nama pengarang di T buku juga. Jadi cuman kita mengandalkan ID pengarang. Jadi on T buku dot ID pengarang sama dengan T pengarang dot ID pengarang. Kita enter join lagi karena kita joinkan tabel yang satu lagi yaitu penerbit. Inner join T penerbit on T buku dot, nah ini sama kayak pengarang tapi bedanya ini di penerbit gitu. T buku dot ID penerbit sama dengan T penerbit dot ID penerbit. Oke, kita coba, semoga berhasil. Oke, kita coba lihat judul buku, ISBN, nama pengarang,
dan omset pendapatan. Sudah sesuaikah? Judul buku, ISBN, nama pengarang, nama penerbit, dan omset pendapatan gitu. Dan ini juga hasil perkalian dari stok dan harga buku gitu. Oke, semoga bisa dipahami. Lanjut ke nomor 6. Berdasarkan tabel buku, tampilkan data judul buku yang mengandung kata data dan penerbitnya adalah Lentera Ilmu. Oke. Untuk menampilkan kayak yang mengandung kata gitu, kita pakai yang namanya keyword like. Keyword like SQL. Okay. The like operator is used in a where clause to search. Jadi dipakai pada kondisi to search for a specific pattern in a column. There are two wildcards often used in conjunction with the like operators. The percent sign represents 0, 1, or multiple characters. Ya, jadi persen itu mewakili baik itu nggak ada, satu, atau lebih banyak karakter. Jadi kalau misalkan ya, kita mau cari kata yang ada huruf B gitu, misalkan gitu. Nah, kita mau gimana nih, yang di depannya huruf B aja, atau B itu di tengah-tengah, atau B itu di akhir. Nah, itu bisa pakai like. Pakai persen. Jadi kalau mau B-nya yang di depan, kita mau cari kata yang ada B-nya di depan. Jadi B persen. Jadi B itu di depan, terus sisanya ya udah terserah gitu. Ini kan bilangnya multiple characters gitu. Atau kalau mau di tengah ya tinggal gini. Alias di depannya ya udah terserah karakternya mau apa, yang penting di sini ada B dan di belakangnya juga terserah gitu. Kayak gitu. Kalau underscore represent one single karakter. Ini kurang paham sih saya. Jadi seperti itu. Oke, untuk itu kita coba yang mengandung kata data dulu. Select all from table buku where judul buku ya, like gitu. Kita kasih string. Jadi kita mau ada kata data, jadi mengandung kata data. Jadi nggak peduli entah itu di depan, di tengah, atau di belakang gitu. Makanya kita pakai ini. Nah, ini representasi dari entah itu di depan, di belakang, atau di belakang. Seperti itu. Dan di sini bilangnya dan penerbitnya adalah Lentera Ilmu. Gampang ya. Kita pakai operator and judul penerbit dan penerbit. Sorry, ini harus join juga ya. Sorry. Kita harus joinkan nih sama ini tabel penerbit. Jadi kita select buku kita yang mau tampilkan adalah judul buku, kemudian yang kedua adalah penerbit ya, nama penerbit. Nah itu penerbit from table buku, inner join, kita joinkan dengan penerbit on table buku dot id penerbit sama dengan penerbit dot id penerbit gitu ya, where judul buku like data and nah ini berarti nama penerbit sama dengan detail ini Lentera Ilmu.
gitu. Kita cobain. Oh, ini galang ini enggak sih? Galang kamera enggak sih, guys? Waduh, guys. Waduh, kayaknya iya deh. Waduh, jadi ini dari tadi galang ya. Gitu. Aduh, kalau dari tadi galang ngeri juga ya. Aduh, apa nggak usah pakai kamera? Atau kameranya di atas ini? Aneh juga ya. Gak apa-apa deh di atas deh. Aduh, masa tadi galang coy ini? Waduh, coy. Ini sepanjang ini masa galang coy. Ya udahlah, gak apa-apa juga deh. Oke, jadi soal nomor kita cek dulu bener nggak nih gitu kan. Cuma dua nih datanya. Yang mengandung kata data kita coba lihat di sini. Yang mengandung kata data tuh ada tiga. Satu, dua, tiga. Cuman penerbitnya sama nggak? Kita coba cari PNB 02, PNB 01 dan PNB 01, berarti benar cuma dua. Gitu. Terus nomor 7 tampilkan field dari gabungan. Oke, kalau kayak gini berarti pakai join, inner join ya, lebih tepat. Dan ini kayak tadi sih coy. Cuman kalau tadi ditambah kalau yang tadi ini nih kayak yang ini. Cuman di sini cuman ada judul buku. Nggak juga ya. Kayak yang ini loh. Ya kayak yang ini. Cuman dia nggak ada omset pendapatan udah gitu loh. Ditambahin stok sama harga buku. Ya, jadi kayak gitu. Kita coba. Jadi kita pakai query yang tadi. Nah ini, lama nih. Nah, omsetnya kita hapus coy. Omsetnya kita hapus. Nggak usah pakai S, dan ini kita tinggal pakai koma aja. Set. Harusnya bisa sih. Kita cek sama nggak? Judul buku, ISBN, nama pengarang, nama penerbit, harga buku, stok, udah sama gitu doang, simpel. Dengan menggunakan field pada soal nomor 7, tampilkan daftar buku. Jadi daftar buku dari judul buku. Ya, daftar buku ya, yang memiliki rentang harga 70.000 sampai 100.000. Urutkan data berdasarkan judul buku secara ascending. Oke. Jadi pertama kita harus memakai kondisi di mana harganya itu antara ini. Itu kondisi pertama. Dan kondisi kedua, bukan kondisi kedua ya. Ini kita disuruh order. Nah, atau mengurutkan. Nah, mengurutkan itu pakai kata atau keyword order gitu. Kita coba. Jadi pakai tabel yang ini kita detik ini kita mau kasih where itu berarti pertama lebih dari 70.000 ya. Lebih dari 70.000 N, jadi dia di antara harga kurang dari sama dengan 100. Oke. Order by ASC, order by nama tabelnya, nama fieldnya 1000, field yang mau diurutkan ASC secara ascending atau dari ABC. Kita coba. Buset. Unknown harga. Harga buku coy. Sorry. Nah, kita coba lihat. Bener gak tuh?
ini di antara 70.000 sama 100.000. Berarti kan ini nggak masuk nih. 1, 2, 3, 4. Oke, yang nggak masuk 4 dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Harusnya ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Oke, udah benar. Itu simple. Nomor 9, dengan menggunakan field soal nomor 7 yang tadi masih tampilkan data buku yang diterbitkan. Kalau gini caranya nyimpen tabelnya gimana ya? Oke, kita coba tanya Google. How to save table from inner join. Nah gitu. Ini sorry ya. Everyone, I would like to save the table after I use create table result as select, but I have an error. Why? You need to use into toss. Oh berarti gimana sih? Nih gini. Kata-katanya gitu ya. In PostgreSQL you can save result if select to another table with select into select ID into new records. Wah, gak ngerti gua. Oh, berarti insert into kita bikin tabelnya baru. Oh gitu. Coba ya, kita coba nih sambil coba-coba nih. Aduh. Apa ya? Nomor 7 gitu ya, coba nomor 7. Doesn't exist. Oh iya lupa bisa di ini ya, di apa rename apa sih namanya? Ya bukan rename apa ya, alias gitu ya. Edit from the comments under your question. It sounds like you are trying to populate a brand new table with the queries. Oh, antara kita bikin tabelnya dulu atau kita mau langsung. Kalau ini tadi harus mana nih? Kalau ini harus punya tabelnya dulu. Kita coba ini create table. Ini jadi lama nih videonya. Oke, create table dulu nih. Jadi kita create table as. Oke, kita coba show tables. Ada coy. Jadi kita lihat select all from nomor 7. Aduh. Select all from apa tadi dulu? Nomor 7. Ada coy, gila. Tapi ini udah ini. Harganya udah yang ini. Nggak jadi seneng dah. Kita hapus delete nomor 7 from
Unknowable nomor 7 ya gitu dah. Ya udah biar aja juga nggak usah. Kita disuruh apa sih tadi soalnya malah nggak fokus. Nomor 9 kan, aduh, tinggal fill soal nomor 7. Oke, kita atasin lagi. Ini kan yang nomor 8 nih. Yang, nomor 9. Oke, dan harganya kurang dari yang diterbitkan oleh Lentera Ilmu, harganya kurang dari 100.000, berarti berdasarkan judul buku seram. Ini sama kayak ini kita kalau jadi descending kan sama judul buku kan, dan harga bukunya itu masih sama kurang dari 100.000, dan nama penerbitnya sama dengan Lentera Ilmu M gitu. Benar nggak guys? Oke, benar. Oke, nomor 10, lakukan perubahan data pada tabel penerbit, ganti nama penerbit wahana menjadi wahana informatika. Oke. Oke, ini udah nggak berhubungan sama yang ini tadi. Kita ini baru select atau ini update ya, update nama tabelnya kayak penerbit, ganti nama penerbit, set nama penerbit, value barunya wahana informatika, where nama penerbit sama dengan wahana. Enter. Oke, kita coba select. Katanya yang kubah cuma satu ya, apakah benar? Select all from penerbit, harusnya oke udah benar. Oke udah itu doang sih. Oke udah, makasih yang udah nonton. Semoga bermanfaat sih videonya. Terima kasih.